Halo, selamat datang di Obes Talk. Hari ini saya pengen ngomongin intermittent fasting. Kenapa ada yang gagal, kenapa ada yang berhasil. Saya salah satu yang pernah berhasil dengan intermittent fasting. Tapi coba bayangin gini ya. Ada orang ujuk-ujuk datang bilang, kamu jangan sarapan. Kira-kira gimana reaksi kita? Dari kecil nih, kita terbiasa apa? Sarapan. Nonton iklan sarapan tuh, Koko Crunch. Iklannya gimana gambarnya? Sarapan mereka kan, keluarga bahagia, ada anak sekolah, ada ibu, ada ayah, anaknya dikasih sereal, tuangin susu, sarapan dia. Sekarang tiba-tiba kita dibilang nggak usah sarapan, skip sarapan. Sarapan itu nggak penting. Bahkan saya ingat betul ya, kampanyenya Deddy Corbuzier waktu itu OCD. OCD itu kan ya tiruannya intermittent fasting lah, bisa saya bilang gitu. Dia bilang di bukunya sarapan itu tidak penting. Bayangin tiba-tiba ada orang bilang kayak gitu. Pasti berontak dong kita, karena kita terbiasa dengan harus sarapan. Dan ternyata memang iya sih, tidak sarapan juga nggak ada masalah di energi buat sebagian orang. Tapi ada orang yang memang harus sarapan. Tanpa sarapan dia lemes, tanpa sarapan dia mungkin bermasalah lambungnya, atau bahkan tanpa sarapan dia merasa nafsu makannya berlebihan saat makan siang. Itulah kenapa pertama metode intermittent fasting memang tidak untuk semua orang. Tapi sekarang balik lagi, ide dasar dari intermittent fasting. Intermittent fasting awalnya diciptain itu sebenarnya simple banget. Untuk menghentikan kebiasaan orang-orang yang doyan ngemil. Kan intermittent fasting kan awalnya di Amerika nih, diciptainnya nih sama orang-orang barat sana kan. Menurut mereka ya, mereka itu makan normal aja sehari 1 sampai 3 kali. Tapi kenapa mereka banyak yang kegemukan, obesitas? Karena mereka snacking all day long, nyemil sepanjang hari. Itulah ide awalnya dari intermittent fasting. Mereka ingin menciptakan metode diet yang membuat mereka ini disiplin supaya tidak kebanyakan ngemil. Makannya cukup, ngemilnya juga cukup. Maksudnya mereka gitu. Itulah kenapa intermittent fasting dibuat supaya orang makan dalam satu hari ya, itu semaksimal-maksimalnya hanya 8 jam dari total 24 jam. Ada istilahnya jendela 8 per 16. 8 jam makan, 16 jamnya puasa. Jadi memang sebenarnya nggak ada yang ajaib dari intermittent fasting. Intermittent fasting ada untuk membatasi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita aja. Nah, sekarang kenapa ada yang berhasil dan ada yang gagal dalam intermittent fasting? Saya termasuk yang berhasil. Kenapa saya berhasil? Karena begini. Saya ingat betul ya waktu itu saya sebenarnya nggak tahu kalau ini intermittent fasting. Saya taunya OCD dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier. OCD saya ini berhasil saat zaman sekolah SMA. Karena kan memang sesuai ya, maksudnya begini, intermittent fasting bagi saya pada saat itu sesuai dengan jadwal saya sekolah pagi, ketemu siang nggak makan nggak ada masalah, saya toh di kelas juga tidur paling ya, jadi nggak sarapan nggak masalah, makan siang, makan seadanya aja, pulang sekolah sore, karena pada saat itu udah kelas yang ada lesnya gitulah, kelas 3 mungkin ya untuk persiapan ujian nasional dan lain sebagainya. Pulang-pulang sore, ketemu sore makan, nggak terlalu banyak, malamnya udah ketemu jam puasa, akhirnya nggak makan. Nah, kebetulan intermittent fasting itu bekerja dengan baik di saya karena memang sesuai dengan jadwal saya, yang pertama. Yang kedua, saya makan juga tidak berlebihan. Yang ketiga, aktivitas saya juga lumayan tergolong tinggi ya, karena namanya anak SMA, walaupun di sekolah kan kita tetap aja banyak aktivitas ya, entah itu main basket. Zaman dulu seingat saya kalau ada break istirahat, pasti main basket, main bola. Jadi memang kebutuhan kalorinya lumayan tinggi. Makanan atau kalori, makanan dan minuman atau kalori yang masuk ke tubuh saya nggak terlalu banyak pada saat itu. Dan terjadilah kalori defisit secara tidak sadar tanpa saya ketahui. Berat badan saya akhirnya turun. Nah, berhubung saya nggak paham ya masalah kalori, saya nggak paham makronutrisi dan lain sebagainya, jadi dulu saya menganggap OCD atau intermittent fasting itu suatu yang ajaib gitu, bisa menurunkan berat badan saya karena metode diet yang itu yang paling cocok sama saya pada saat itu. Ternyata enggak, emang kebetulan metode diet itu cocok dengan jadwal saya dan cocok dengan kebiasaan saya untuk mengurangi cemilan yang pasti. Terus kenapa ada yang gagal? Balik lagi, dia gagal intermittent fastingnya. Sebenarnya metodenya nggak salah, tapi mungkin pertama nggak cocok dengan jadwalnya dia. Dia kurang bisa menahan nafsu makannya di jam-jam yang memang harusnya dia berpuasa. Udah makan banyak di jam dia makan ya, katakanlah jam 12 sampai jam 8 malam, 8 jam.
Dia udah makan banyak, tapi tengah malam nggak bisa tidur. Akhirnya ngapain dia? Nyemil ini, nyemil itu, kalori yang masuk berlebihan. Atau dia bener intermittent fasting, katakanlah dia ngambil jam makan hanya 6 jam ya, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Tapi masalahnya timbul setelah dia makan berlebihan. Di bukunya, Deddy Corbuzier juga bilang ya, OCD atau intermittent fasting kopiannya itu, dia bilang kan kita boleh makan apapun asal tidak rakus. Nah, batasan rakus antara satu orang dengan yang lain kan beda ya. Bagi saya mungkin mie instan 3 itu nggak ada masalah. Tapi bagi orang lain mungkin itu tergolong rakus misalnya. Jadi kembali lagi ke prinsip dasar kalori ya. Intermittent fasting bukan suatu yang ajaib. Kalau kalori yang masuk berlebihan, meskipun kita intermittent fasting ya berat badan bisa naik. Tapi memang agaknya mustahil untuk mendapatkan kalori berlebihan saat intermittent fasting. Itulah kenapa intermittent fasting nggak pernah cocok untuk orang yang lagi bulking atau ingin menambah berat badan. Karena jam makan kita dibatasi 8 jam maksimal. Katakanlah siang ya, makan nasi padang 1000 kalori, snacking sorenya kopi susu 200-300 kalori, makan malamnya mie instan sama telur 600 kalori. Udah berapa tuh? 1600, 1800 ditambah snacking buah 200 kalori, total cuma 2000 kalori dalam satu hari. Kebutuhan kalori orang dewasa rata-rata antara 1900 sampai 2100, katakanlah seperti itu ya rata-rata. Berarti kalau dia makan 2000 kalori secara konsisten, ya berat badannya nggak kemana-mana, stuck aja gitu. Itulah kenapa ada orang yang berhasil turun berat badan saat intermittent fasting dan ada orang yang berat badannya stuck aja segitu. Tapi kalau naik berat badannya agak jarang ya. Kalaupun naik saat intermittent fasting mungkin memang fluktuasi aja, naik turun dalam prosesnya, tapi tidak bisa untuk menaikkan secara konsisten. Bisa kalau dia memang niat surplus ya, makan sebanyak-banyaknya dengan intermittent fasting. Tapi ya rugi juga kalau lagi surplus, ngapain intermittent fasting. Ya itu aja ya pembahasan kali ini tentang intermittent fasting. Simple sebenarnya, bisa kamu lakukan dengan cara 8 jam makan, 16 jam puasa. Dengan catatan memang tidak berlebihan ya tentunya makannya, dan prioritaskan protein. Itu aja ya. Dimulai pelan-pelan aja dulu, nggak usah cut macam-macam. Terima kasih sudah menonton.